Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kemacetan pada momen libur panjang 26 hingga 28 Februari menjadi bukti tingginya warga tingginya mobilitas warga meski saat ini lonjakan kasus COVID-19 masih tinggi. Lantas apa yang dapat kita cermati dari fenomena tingginya mobilitas warga di tengah momen libur panjang akhir pekan? Kami ajak Anda membahasnya bersama dengan Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari B. Harmadi. Ya, halo selamat pagi Mas Sony. Ya, mobilitas warga di saat ini sudah tinggi ya saat liburan di tengah pandemi yang belum usai. Apa penyebabnya? Apakah keantisipasian warga akan COVID ini sudah menurun? Ya, sebetulnya kalau dilihat mobilitas penduduk secara umum dalam sebulan terakhir mengalami tren penurunan, tetapi memang sedikit lebih tinggi dibanding masa sebelum pandemi di Januari dan Februari 2020. Jadi kalau dilihat sebulan terakhir turun, tapi kalau dibanding sebelum pandemi memang sedikit meningkat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satgas juga mengamati bahwa ada rasa di masyarakat bahwa kondisi sudah aman dan tidak parah, ya, sehingga perilaku kesehatan atau protokol kesehatan ini cenderung mengendur, ya. Kalau kita perhatikan memang sebetulnya Februari dan Maret ini lebih baik dibanding Januari. Tetapi masih lebih rendah kepatuhan protokol kesehatan dibanding Agustus, September, dan Oktober. Jadi memang ada persepsi tentang risiko bahwa risikonya sekarang lebih rendah walaupun kasusnya masih cukup tinggi. Karena memang ada kecenderungan turun ya, melandai. Nah, beragam pembatasan sebelumnya, Mas Marvin dan Mbak Najla, saat pandemi, ya kita cukup panjang kemarin ya, itu menyebabkan masyarakat cenderung melakukan yang namanya revenge travel, jadi seperti perjalanan balas dendam gitu ya. Nah, fenomena lonjakan wisatawan di tempat wisata memang cenderung meningkat setelah masyarakat merasa bahwa kondisinya lebih aman. Ini akibat adanya timbunan energi psikologis dalam diri, seperti misalkan berada di ruang tertutup yang membutuhkan ventilasi dan ketika jendelanya dibuka, semua orang beramai-ramai untuk menghirup udara dari jendela tersebut. Jadi memang ada energi psikologis untuk melakukan wisata dan seterusnya. Nah, faktor-faktor lain itu jadi kurang dipertimbangkan bahwa ada kemungkinan potensi kerumunan. Dan kita tahu juga memang kalau seperti puncak sebelum atau sesudah pandemi atau saat pandemi ya memang menjadi tujuan wisata utama ya untuk wisata alam. Jadi kecenderungannya ketika ada libur panjang pasti terjadi lonjakan pengunjung ke wilayah tersebut seperti itu. Oke, Pak Sony, apakah mobilitas tinggi ini juga dibarengi dengan kesadaran testing yang tinggi? Kalau kesadaran testing cukup tinggi, jadi kalau kita lihat kan angka testing kita juga tinggi ya, di atas 250.000 dalam satu hari, ya. Jadi memang cukup tinggi kalau kesadaran testing. Terus juga sebetulnya kesadaran memakai masker sudah cukup tinggi, tapi memang susah ketika melakukan wisata atau perjalanan adalah menjaga jarak. Dari protokol kesehatan 3M itu yang paling sulit memang menjaga jarak, karena menjaga jarak kan keputusan dari seluruh masyarakat ya, jadi tidak bisa hanya keputusan satu orang secara individual. Tapi kalau kita lihat ada beberapa daerah yang perlu diperhatikan karena memang mengalami kenaikan mobilitas, terutama di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah ya, itu terjadi kenaikan mobilitas. Sedangkan di Bali dan DKI Jakarta itu masih jauh lebih rendah dibanding kondisi sebelum pandemi. Baik, Mas Sony, tapi bisakah ditetapkan mana daerah ini yang dengan mobilitas tertinggi? Kalau kita lihat sebetulnya variatif ya di Indonesia. Sumatera secara keseluruhan mengalami peningkatan mobilitas ya dibanding kondisi sebelum pandemi, kecuali Kepulauan Riau. Terus kalau di Jawa Bali tadi saya sudah sampaikan yang masih rendah Jakarta dan Bali. Bahkan Bali itu minus 25% dari kondisi normal sebelum pandemi. Jadi jauh lebih rendah, ya terutama untuk di tempat retail dan rekreasi. Dan hampir semua
aktivitas mobilitas di Bali itu jauh lebih rendah dibanding kondisi sebelum pandemi. Jakarta juga cenderung masih lebih rendah ya, bahkan ke tempat-tempat rekreasi itu turun 18% dibanding kondisi sebelum pandemi. Jadi ini menunjukkan bahwa ada variasi antar provinsi dalam mobilitas. Nah, kita tahu bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah itu memiliki daerah destinasi wisata yang cukup banyak, terutama destinasi wisata jarak pendek ya. Sehingga memang perlu perhatian ketika ada libur panjang, harus ada antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan pengunjung dan juga kemudian terjadinya kerumunan. Oke, Pak Sony, kita belajar dari pengalaman pekan ini ya. Kita melihat ada 2 long weekend begitu, dalam artian seperti hari Senin libur, hari Kamis juga libur, kemudian yang dikatakan mobilitas masyarakat juga tetap tinggi. Bagaimana angka dari Satgas untuk bisa terus mewaspadai agar jangan sampai kemudian penyebaran dari COVID-19 ini benar-benar semakin meliar? Ya, masyarakat terus kami edukasi ya bahwa akan ada risiko terjadi kenaikan kasus lagi kalau di dalam libur panjang itu terjadi peningkatan mobilitas secara drastis ya. Jadi biasanya konsekuensinya dalam 1-2 minggu berikutnya. Sekarang kan kondisinya sudah sangat membaik Indonesia, di banyak provinsi mengalami penurunan kasus ya. Secara nasional kita bisa terkendali, bed occupancy rate kita juga jauh lebih rendah dibanding kasus Delta, tetapi masyarakat harus tetap komitmen menjaga protokol kesehatan. Pemerintah tidak melarang masyarakat berkegiatan, masyarakat boleh beraktivitas termasuk berwisata, tetapi dengan komitmen menjaga protokol kesehatan, ya, baik sebelum, dalam perjalanan maupun sampai di tempat tujuan. Artinya bisa mengukur risiko penularan saat beraktivitas. Nah, ini perilaku adaptif yang kita dorong. Jadi memahami, mengukur ya bagaimana tingkat risiko saat melakukan aktivitas tadi. Kalau tingkat risikonya tinggi, misalkan sulit untuk menjaga jarak, di lokasi yang memiliki positivity rate yang tinggi, tentu kewaspadaan dan penerapan protokol kesehatannya harus jauh lebih ketat. Nah, pemerintah sendiri seperti kemarin juga menangani keramaian di puncak juga sudah dilakukan berbagai antisipasi. Nah, tapi Satgas daerah juga perannya tentu sangat penting ya, karena sudah bisa diprediksi sebetulnya pada saat libur panjang destinasi wisata jarak pendek ya, karena biasanya sekarang masyarakat masih membatasi wisata jarak jauh sehingga jarak pendek ini menjadi pilihan terbaik. Nah, tetapi dampaknya kalau tidak diantisipasi tentu terjadi kerumunan. Oke, Pak Sony, tapi adakah nih saat ini langkah khusus untuk membatasi mobilitas warga, juga terutama di tempat-tempat wisata nih? Iya, jadi sebetulnya gini, pemerintah kan menerapkan PPKM, ya, kebijakan PPKM level. Nah, di dalam kebijakan PPKM level itu kan mengandung aturan tentang pembatasan kapasitas, pembatasan aktivitas yang akan berimplikasi terhadap pembatasan mobilitas. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan dan diawasi. Dalam penerapan PPKM setiap level, di level 4, 3, 2, 1 kan sudah jelas ya batasan-batasannya. Yang jadi tantangan adalah bagaimana ini bisa diterapkan di lapangan, bagaimana bisa diawasi di lapangan. Kita nggak bisa mengambil contoh kasus dari puncak ya, karena puncak itu saat pandemi atau tidak ada pandemi juga memang akan cenderung macet akibat kapasitas jalannya. Tetapi kita harus mengantisipasi di berbagai destinasi wisata itu akan ada potensi kerumunan. Nah, destinasi wisata itu harus mengikuti aturan PPKM yang berlaku sehingga kemungkinan terjadinya kerumunan itu bisa diminimalisir. Gitu Mbak Najla. Baik, terima kasih Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Haribe Harmadi sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pak Sony, terima kasih. Selamat pagi.